Perkenalkan, saya atas nama Putri Sesra Hadijah dengan NIM 70200122041 dari kelas A, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas tentang sistem skeletal pada manusia atau biasa disebut dengan sistem rangka pada manusia. Pertama, kita perlu mengetahui apa sih sistem skeletal itu? Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Pada orang dewasa, ada sebanyak 206 tulang, terbentang dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang memiliki bobot yang memasuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot-otot ini, maka tulang dapat digerakkan dan kita dapat melakukan berbagai gerakan. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu pertama tulang sumbu atau tulang aksial, kedua tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Selanjutnya, tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, susunan tulang belakang atau vertebrae, tulang iga atau rusuk costae, tulang dada atau sternum. Sedangkan tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu, yaitu girdle pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas interior. Selanjutnya kita membahas satu persatu dari tulang-tulang tersebut. Kita awali dari tulang yang letaknya paling atas, yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala dan viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietalis atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoidalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibularis atau tulang dagu. Baik, lanjut tulang-tulang aksial berikutnya, yaitu tulang vertebrae atau susunan tulang belakang. Tulang vertebrae merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Bila kita perhatikan, ruas-ruas tulang vertebrae merupakan jenis tulang keras dan bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebrae ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Selain itu,
beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala kita dan juga ia menyangga tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkan sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebrae dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis, dan vertebrae coccygealis. Tulang-tulang yang menyusun vertebrae cervicalis berjumlah 7 ruas dan ini yang membentuk bagian leher, juga berfungsi untuk menopang kepala. Sementara itu, tulang vertebrae thoracalis berjumlah 12 ruas. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat perlekatan 12 pasang dari tulang rusuk atau tulang costae. Selanjutnya, tulang vertebrae lumbalis. Tulang-tulang vertebrae lumbalis terdiri dari 5 ruas. Tulang-tulang ini fungsinya untuk menopang tubuh kita agar tetap berdiri dengan tegak. Selanjutnya, tulang vertebrae sacralis. Tulang vertebrae sacralis sesungguhnya tersusun dari 5 ruas tulang, tetapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan. Tulang-tulang vertebrae sacralis nanti akan melekat dengan tulang-tulang yang termasuk panggul atau girdal pelvis. Yang terakhir yaitu tulang vertebrae coccygealis. Tulang vertebrae coccygealis juga disusun dari 4 ruas tulang, tetapi juga telah mengalami fusi. Tulang coccygealis ini disebut juga tulang ekor. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tulang aksial berikutnya, yaitu tulang rusuk atau tulang costae. Kalau kita perhatikan, tulang costae ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipih dan melengkung. Tulang costae jumlahnya ada 12 pasang, ke arah belakang 12 pasang. Tulang costae ini melekat pada tulang vertebrae thoracalis. Sedangkan ke arah depan beberapa tulang costae ini akan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipi seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang costae dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang costae vera atau tulang costae sejati, yaitu tulang costae yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang costae verae terdiri dari tulang costae ke-1 sampai tulang costae ke-7. Selanjutnya adalah tulang costae spuriae atau tulang costae palsu. Artinya, tulang costae ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tetapi melekat pada tulang costae sebelumnya dengan bantuan tulang rawan. Yang termasuk tulang costae spuriae adalah tulang costae ke-8, 9, dan 10. Sedangkan tulang costae yang ke-11 dan ke-12 disebut costae fluctuantes atau costae melayang. Artinya, tulang costae ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang costae dengan tulang vertebrae thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya pembahasan tentang tulang apendikuler. Yang pertama kita bahas tentang tulang-tulang gelang bahu atau girdal pectoris. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau tulang clavikula dan juga tulang belikat atau tulang scapula. Tulang clavikula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas. Ke arah depan,
Tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang, tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavikula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Oke, lanjut dengan pembahasan mengenai tulang-tulang yang menyusun ekstremitas superior. Tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari tulang lengan atas atau tulang humerus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang-tulang yang menyusun telapak tangan yaitu tulang karpal, tulang metakarpal, dan juga tulang jari jemari yang disebut phalanges. Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan tulang apendikular lainnya, yaitu tulang girdal pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang, tulang ilium melekat pada tulang sakralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga, dan bagi wanita yang melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas inferior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Baiklah, selanjutnya tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu, juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metatarsal, dan terakhir tulang dari jemari kaki yang disebut phalanx. Kalau kita perhatikan, tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras, sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia dan juga fibula diselimuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal, sehingga mampu melakukan begitu banyak gerakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.